Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Selamat pagi teman-teman. Family 100 ini kita kebentuknya itu Kuison itu lu, bener nggak? ya benar banget. Ya tahun 2018 ya. Mulainya dari ngumpul-ngumpul aja, ada Arya, ada Feni, ada Westi Revin, terus ada Wendy sama Ko Edi ya. Jadi kita ngumpul-ngumpul cuman cerita-cerita. Terus akhirnya yuk kita bikin grup bareng lah, bikin grup bareng yang saling semangatin, saling support, dan itu langgeng gitu ya. Jadi benar-benar sampai sekarang walaupun saya dikeluarkan dari grup itu, ya, saya dikeluarkan dari grup itu baru masuk lagi baru 3 hari yang lalu baru saya dimasukin, ya. Dan saya baru kaget, benar-benar kaget banget tadi ngobrol. Teman-teman di sini tahu bahwasannya Koko Otot yaitu Wendy itu satu-satunya orang yang bisa ngomong banyak itu di grup Family 100 ya. Kalau di grup leader nggak pernah ngomong, cuma di situ yang banyak banget ngomongnya. Jadi artinya ini grup seru banget dan hari ini mereka akan sharing apa aja yang mereka dapat, apa aja yang mereka punya yang bisa menginspirasi kita semua. Kita sambut sama-sama Ko Arya, Feni, Ko Wendy dan Edi. Silakan. 100. Dan Revin, sorry. Udah mungkin udah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya ngelihat nggak pernah seramai begini ya. Tapi sekarang bisa lihat lagi, tapi teman-teman ini tuh sebenarnya belum teramai. Kenapa? Karena ada sekitar 3 grup di Legacy yang sedang pergi ke Jakarta untuk nonton ini. Nah ya, Stronger Together 2022. Gua ngerti banget, ini acara bagus banget. Tapi mungkin ada teman-teman yang nggak bisa ke Jakarta, tapi mau stay di Bandung buat dengar di Legacy. Maka kita juga akan tampilin sesuatu yang luar biasa, ya. Nggak biasa-biasa aja. Kalau ini Stronger Together, kita akan balik Together Stronger, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman, ya, jangan kecewa, ya, jangan kecewa. Karena, coba balik lagi. Saya sekali lagi saya mau ceritain ya. Jangan kecewa karena ini nggak ada bedanya sama yang di Jakarta, ya. Oke, ya. Stronger Together. Tahan dulu ya. Stronger Together 2022 ya. Ini lihat ada Hindranata Nikolai. Wah, ini pasti luar biasa, tapi lagi juga ada yang luar biasa. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Dan ini adalah gabungan dari berbagai macam agensi. Kita juga gabungan, nanti teman-teman bisa lihat. Perhatikan sekali lagi, ini bukan sulap, bukan sihir teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa lihat dengan secara detail ya. Buat teman-teman yang very detail, teman-teman pasti ngelihat ya. Di manakah kehebatannya Legacy. Oke, lihat ya. Set, 3, 2, 1. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman. Nah, ya. Kalau tadi apa? Stronger Together. Ada gabungan dari MRT Group, kita ada dari KBP Singgasana, Ancamani, Kopo sampai Gunung Batu, teman-teman ya. Ya. Ada semua. Ya. Oke. Mohon sekali lagi, ini cuma khusus buat Legacy, jangan diviralkan teman-teman. Nanti tiba-tiba Herianto tanya saya, Arya apa itu? Apaan? Ya. Dan kalau beliau itu acaranya, mereka butuh on fire 10 sampai jam 5. Kita jam 10 sampai until you on fire ya, teman-teman ya. Oke. Ya, jadi saya percaya ya, cuman dalam waktu kurang lebih 1 jam akan on fire semuanya teman-teman. Yeah. Kalau mereka punya hall ya di Jakarta begitu megahnya,
kita punya hall yang berasa kekeluargaannya. Di mana? Di Hall Legacy ya. Ya. Oke, ya so teman-teman ya, tenang aja ya. Teman-teman jangan terlalu berekspektasi tinggi ya, tapi dirasakan aja teman-teman ya. Ya, tapi dirasakan aja. Gua rasa ya. Gua kasih tahu, lebih baik orang ekspektasinya biasa aja, tapi begitu ngedapetin sesuatu luar biasa ya. Daripada tinggi ternyata nggak dapat apa-apa. Tapi sekali lagi teman-teman, ekspektasi itu sebenarnya ada pilihan Anda masing-masing teman-teman ya. Oke, ya. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Oke. Nah, jadi gue percaya ya kalau kita kuat bersama, tapi kita bersama juga kita kuat ya. Dan di manakah kita sekarang lagi bersama-sama untuk menjadi kuat teman-teman ya. Nah, gue mau sedikit cerita teman-teman buat mengawali ya. Tadi baru intro doang, udah cukup terhibur kan? Gue percaya ya, karena kenapa? Kalau kita relax ya, kita dengerin sesuatu kita mudah buat meresapnya daripada tegang banget ya. Oke, karena ini perdana ya, dan seterusnya kita akan onsite karena gue mau ngasih yang terbaik buat teman-teman semua ya. Oke. Tapi kalau Anda merasa ini tidak terbaik, itu adalah salah Anda sendiri ya, bukan salah saya. Oke, nah teman-teman ya, ini Maria kan namanya. Saya suka lihat di online doang ya, benar nggak sih? Nah, saya lihat langsung nyata sekarang ya. Ternyata ada Maria itu ya. Saya kira nggak ada. Inilah kelebihannya onsite ya. Ada wujudnya. Kadang gue bingung kalau di onsite ini ada nggak ya orangnya ya. Ternyata ada. Ada dan mendengarkan. Kasih aplaus buat Maria teman-teman ya. Ada juga buat Sandy ya di Jakarta. Gue senang banget. Thank you banget. Oke. Nah teman-teman, benar yang Rehan bilang ya bahwa kita itu kebentuk mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Tapi sampai sekarang masih ada ya. Dan kita itu dari background-background yang berbeda-beda. Ya, background yang berbeda-beda, usianya juga berbeda-beda, jenis kelamin juga berbeda-beda teman-teman ya. Jenis kelamin cuma 2 ya tentunya. Tapi ini semuanya kita beda-beda, tapi kita punya hal kesamaan, yaitu kita punya tujuan yang sama teman-teman ya. Tujuan yang sama yang akhirnya menyatukan kita sampai sekarang ya. Sampai kita punya kita punya kedekatan yang tadi bilang ya di grup ya. Tadinya orangnya dieman, tapi ternyata di skup yang komunitas yang mungkin lebih kecil, kita komunitas besar ya, mungkin komunitas besar ada beberapa orang yang mungkin canggung lah, malu lah, tapi begitu kita ada body-body, ada satu komunitas yang lebih kecil lagi, potensinya keluar teman-teman ya. Wow, menurut gue itu hal yang perlu banget, dan kita mau sharing aja teman-teman buat 3 bulan ke depan ya, apa sih yang perlu kita lakukan. Oke. Nah, gue mau buka dengan satu cerita. Satu cerita. Mimin, tolong. Lu orang nggak pernah ngelihat siapakah Mimin yang dipanggil-panggil ya, yang kalau di Zoom kan, inilah Mimin cantik kita nih, ya. Orang di balik layar yang selalu dipanggil Min, dipikir laki-laki, enggak, cantik tuh lihat, dan masih single Sin, atau udah punya ya. Ini Mimin yang cantik, Sin ketawa tuh, judes banget. Oke, bukan ini, next, bukan yang ini. Oke. Saya buka dengan satu cerita sebelum saya panggil teman-teman saya ya. Karena ini juga ada yang teman-teman di online, dan ini saya kasih lihat teksnya, tapi saya akan narasikan. Oke. Pesan ayah ya, cerita pesan ayah. Nah, ini ada seorang ayah ya yang kasih tahu ke 2 anaknya ya. 2 anaknya, dan pesan ayahnya gini. Kalau di nasinya, nak, jangan pernah menagih hutang. Oke. Jangan pernah menagih hutang. Yang kedua adalah jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Ini adalah satu message, pesan bapaknya yang dikasih tahu ke 2 orang anaknya ya. Dan anaknya bilang, oh iya Pak, pokoknya jangan pernah menagih hutang, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Oke. Nah, seorang ayah berpesan kepada 2 anaknya, ingat 2 hal ini ya. Pertama, jangan pernah kamu menagih piutang ya. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, itu pesan ayahnya teman-teman ya. 5 tahun berlalu, ya setelah bapaknya 5 tahun ngasih tahu, 5 tahun berlalu setelah sang ayah meninggal ya, wafat, sang ibu datang menengok anak sulungnya. Ada 2 ya, anak yang sulungnya, ibunya nanya, wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Dia bilang. Si sulung menjawab, iya sih ya, saya mengikuti pesan ayah Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya, cenah ya. Jadi bapaknya bilang jangan lagi piutang, dia jalan bisnis, dia nggak mau tagih hutangnya karena pesan bapaknya. Oke. Nah,
Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Ya, dia bilang kondisinya saya cuma punya sepeda motor. Ya, itulah sebabnya pergi dan pulang kantor saya selalu naik taksi. Beginilah akhirnya hidup saya. Ya, kenapa? Ya ini naik taksi terus. Nah, lalu sang ibu merenung langsung tanya ke yang pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang sukses. Wah ini beda sukses. Kenapa ya? Sang ibu pun bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa sih rahasianya? Nah, Oke, nah udah gitu, next. Si bungsu menjawab ya, ini karena saya mengikuti pesan ayah bu, wah sama ngikutin pesan ayahnya juga. Pesan yang pertama adalah saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun, tetapi saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah, dia bilang. Wih, hebat-hebat ya. Pesan yang kedua itu ya Bu ya, saya dilarang terkena sinar matahari, kata si bapak ya, secara langsung karena saya hanya punya motor, sama-sama punya motor nih. Saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore. Wow ya, gila ya message-nya. Nah, ngomongin apa sih? Mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula. Nah itu teman-teman, oke? Boleh kasih aplaus teman-teman buat cerita moralnya. Dan itulah yang kita pengen ceritain. Kenapa? Ya, mindset, cara pandang 3 bulan ke depan, itulah menentukan action kita buat nanti 3 bulan ke depan teman-teman. Oke? Kalau teman-teman ngerasa bahwa aduh 3 bulan mah ini adalah aduh sisa waktu, maka teman-teman akan melakukan cuma sisanya doang, sisa-sisa tenaga doang. Tapi kalau teman-teman melihat memandang bahwa 3 bulan ke depan itu adalah waktu yang berharga, maka teman-teman akan melakukan tindakan yang berharga di 3 bulan ke depan teman-teman. Oke? Jadi sebelum teman-teman dengerin, tenang aja yang sharing bukan saya cuma opening aja ya. Tapi kalau teman-teman dengerin sahabat-sahabat saya yang sharing ya, teman-teman akan tahu ya apa sih yang mesti kita lakukan. Tapi sebelum kita tahu, gue rasa teman-teman semua di sini juga tahu kok ya. Oh gue mesti melakukan ini, gue mesti melakukan itu. Gue tahu teman-teman bukannya hal yang sangat baru, teman-teman tahu. Tapi hal itu tuh akan percuma kalau teman-teman sendiri nggak pernah merubah cara mindsetnya, cara pandangnya. Ini apakah ini 3 bulan, 3 bulan ini hanya baru tahun 2022 aja? Enggak, 2021, 2020, 2019, tahun-tahun sebelumnya juga selalu ada yang namanya 3 bulan terakhir sebelum 2 tahun berakhir. Benar nggak sih? Ya. Tapi pertanyaannya kalau tahunnya sama, cara pandangnya sama atau beda nih? Ya, kalau cuma aduh ya ini sisanya tinggal 3 bulan terakhir ya, gimana ya? Semua juga sama 3 bulan terakhir, ya. Sekali lagi, kalau teman-teman ngerasa ini cuma sisa doang waktunya, maka Anda cuma melakukan sisa-sisa tenaga Anda. Tapi kalau ini memandang suatu waktu yang berharga, maka masih ada tenaga kek, nggak ada tenaga kek ya. Pokoknya teman-teman akan melakukan hal yang berharga. Pertanyaannya, hal berharga apa yang teman-teman akan lakukan di 3 bulan terakhir untuk mencapai tujuannya teman-teman masing-masing. Oke? Itu nah teman-teman sekarang saya mau panggil teman-teman ya, kalau teman-teman sekarang tahu ingat ya, oh boleh bilang kiri kanannya punya cara pandang yang berbeda ya 3 bulan terakhir ini ya. Oke ya, sama persis kayak cerita yang tadi pesan ayahnya ya. Mungkin kalau teman-teman di sini adalah pesan leadernya masing-masing ya, leadernya udah kasih message buat 3 bulan terakhir, oke, tapi mungkin message-nya ada yang nerima kayak anak sulung, tapi juga ada yang nerima kayak anak bungsu. Nah, teman-teman mau jadi yang mana? Oke, mindset yang mana teman-teman mau? Karena itu menentukan tujuan cara kita melakukan dan untuk bisa mencapai. Nah, teman-teman, saya mau panggil sahabat-sahabat saya ya, yang mereka juga akan sharing, akan bagiin. Kalau teman-teman udah tahu, yang pertama adalah mindsetnya dulu harus dirubah. Setelah mindsetnya, baru saya pengen tahu apa yang perlu saya lakukan. Ya, mindset ini, why-nya gimana nih? Kenapa nih saya mesti melakukan ini? Atau gimana nih planningnya? Oke. Nah, teman-teman, ada teman-teman saya yang akan ceritain. Boleh yang pertama ya, saya mau panggil teman-teman siapakah dia? Ya, ini dia. Asik. ini di luar ekspektasi. Mana semangatnya teman-teman? Oke. Ini dia. Yang pertama adalah Revin. Oke, Revin. Yang kedua ya. Siapa dia adalah Wendy. Oke. Yang ketiga adalah si Feni. Oke. Boleh. Ayo, silakan. Dan ada satu. Oke. Tenang. Satu lagi kan pasti deg-degan nih. Satu lagi siapa nih? Ya. Siapa coba? Ya. Tenang, jangan dilain dulu. Ini yang sama Cindy loh gue rasa. Oke, teman-teman.
kalau teman-teman lihat bahwa oh ini ya kita punya background yang berbeda-beda ya, kita juga punya usia yang ada berbeda-beda ya. Tapi teman-teman ya, kalau teman-teman kita ngelihat wah ini masih muda-muda ya, masih muda-muda, wah bersyukur teman-teman. Tapi saya mau tunjukin yang terakhir ini. Siap Mimin ya, siap Mimin ya, siap ya. Siap. Nyariin trompet, Min. Oke. Yang satu ini teman-temannya, ini adalah orang yang paling muda di antara kita semua teman-teman. Oke. Ini orang yang paling muda dari kita, apanya? Jiwanya. Siapakah dia? Ini dia, Ko Ede. Oke. Tuh, lihat. Masih muda, jalannya yang cepet dong. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah perwakilan aja teman-temannya. Tadi ada Rehan yang paling depan. Ya, Rehan tentunya adalah dari keluarga kami juga, ya dari Family 100. Nah teman-teman, kalau tadi kita udah tahu bahwa mindset cara pandang itu menentukan ya buat kita 3 bulan ke depan. Ya itu it's very true, itu benar-benar ya. Kita itu nggak main-main. Nah berikutnya adalah why ya, kenapa? Nah kita perlu tahu juga dalam 3 bulan terakhir itu ya dari cara pandangnya kita ya. Kita mau belajar nih dari seorang Wendy ya, bahwa namanya waktu 3 bulan ya dibilang berharga atau sisa. Gua rasa ini ada orang yang paling pantas ya untuk ceritain kita di Legacy yang namanya soal waktu berharga. Karena Wendy ini adalah seorang ya yang mungkin beberapa teman-teman tahu ya, namanya waktu itu sangat berharga, teman-teman. Oke, boleh kasih plus buat Wendy. Ayo Wen. Lu orang gak nyangka intronya keren banget ya. Saya tadi masih nanya intronya gimana ya. Thank you ya. Pagi teman-teman. Thank you banget buat kesempatannya pada pagi hari ini. Gua benar-benar wow sama kalian yang udah ada hadir di sini, yang benar udah nyempetin waktu, nyempetin hati buat berbagi di Legacy Hall ini, teman-teman. Oke, jadi langsung aja. Waktu ini sih kalau tadi Arya bilang di mindset gue itu waktu adalah hal yang memang sangat-sangat berharga. Lu nggak bisa beli pakai uang ya waktu itu tuh. Jadi yang udah lewat itu lu hanya bisa bangga atau lu akan menyesali gitu. Wow. Jadi buat gua waktu itu kita harus manfaatin sebaik-baiknya gitu. Karena itu kayak waktu Ivan cerita, kalau di 28.000 itu kita nggak bisa mundur lagi gitu teman-teman. Gitu. Nah di sini itu kita waktu itu juga kebentuk juga kan kira-kira di bulan seginian juga ya. Iya. Jadi waktu itu kita mungkin dulu 2018 karena udah faktor kepepet, terus hasil kreativitas Arya sama Feni, jadi kebentuklah kita gitu teman-teman. Nah cuma di sini gue tadi waktu Rehan bilang mindset, iya betul juga gitu. Bukan Rehan, saya yang bilang mindset. Rehan nggak ada tadi dong. Lu gara-gara ngomong Rehan ya. Gue ralat. Tidak terlupakan memang. Jadi waktu itu kalau bukan karena gue sebenarnya sih sebetulnya diajak Feni ya teman-teman ya. Karena gue pribadi itu gue nggak akan ngajain nyari buat grup kayak gini. Kalau teman-teman mau tahu, karena gue itu seorang introvert teman-teman. Gue itu introvert dan gue itu sangat nyaman sendiri. Jujur aja, gue kalau disuruh nyari, gue gak akan nyari teman-teman. Jadi ini berkat Feni juga, leader gue yang nyemplungin di Family 100 ini. Nah kenapa sih Wendy itu mau join di sini? Karena memang pertama ya kita udah dekat teman-teman tuh. Jadi di sini memang lintas unit ya teman-teman. Tapi gue melihat dari sosok-sosok yang kita ngobrol bareng di Dunkin waktu itu, kita tuh buat di mata gue itu masing-masing orang ini punya kelebihan teman-teman. Dan buat gue itu oh ya kayaknya ini udah nggak bisa nolak lagi, ya udah gue jadi ya gue harus dapat sesuatu dong gitu dari orang-orang ini gitu. Ya Feni sih gue no comment ya sebetulnya. Feni sama Ko Edi sih gue no comment ya Ko Edi memang bodor banget kok lo teko tuh. Jadi buat gue itu menyenangkan lah kalau kelucuannya lah sedang ditahan lagi tutup soalnya di muka lucu banget gitu. Nah gue waktu itu 2018 ingat Westy Revin ya. Westy Revin itu bolak-balik Jakarta luar biasa teman-teman.
Dan mereka itu benar-benar tiap kali ngobrol itu secara nggak sadar tuh mereka selalu cerita gimana caranya bisa dapetin Star Club pertama gitu loh. Nah menurut gue itu, wah ini orang ngoyonya kok kayak gini ya. Sedangkan gue yang di Bandung gak sengoyo ini gitu tuh nggak. Jadi buat gue ini pasangan ini tuh, wah gue pengen denger cerita yang lebih banyak lah dari mereka berdua gitu. Terus kemudian Raihan waktu itu Ko Victor tuh pernah ngomong satu-satunya orang yang bisa AM 2 tahun teman-teman. Meskipun sampai hari ini gue masih belum mendengar ceritanya langsung dari Raihan, tapi gue percaya lah gitu teman-teman ya. Karena gue ngelihat Winnie Raihan ini juga salah satu pekerja keras. Meskipun mereka udah lama banget di Pro, mereka itu sampai tahun 2018 waktu itu gue lihat kok bisa ya masih ngoyo kerjanya kayak gini loh gitu. Dan gue itu kagum sih sama mereka berdua. Nah kemudian kalau Arya sih achieve tiap tahun teman-teman. Jadi waktu itu juga gue pengen mendengarkan gimana sih merancang aktivitasnya Arya gitu. Terus itu gimana ceritanya, apakah ada keberatan apakah. Soalnya kita tahu kan Arya closing berangkat gitu kan, kita nggak tahu ya problem di balik itu tuh apa gitu teman-teman. Gitu. Jadi waktu itu ya gue sangat-sangat tidak menyesal lah teman-teman untuk join di Family 100 ini. Nah, gue ini di Family 100 memang bisa enjoy teman-teman karena gue juga memutar otak teman-teman. Jadi buat gue yang introvert, tapi gue udah tahu passion gue apa gitu. Jadi di situ gue ngerasa gue pengen bisa memberikan sumbangsi yang banyak di Family 100 ini teman-teman. Yaitu salah satunya itu ya memang kalau tadi Rehan bilang si Wendy di grup gede dieman tapi di Family 100 bisa rada bawel karena mungkin gue orangnya seneng memberikan solusi yang bisa gue kasih teman-teman. Jadi setiap ada yang tanya kalau memang gue ada bahan solusinya gue bakal share teman-teman. Wow, gitu. boleh kasih aplaus buat ini teman-teman. Nah ini bukti benar bagus banget. Nah kalau dulu kalau ada apa-apa nih ya, mau nanya ini, nanya AB ya. Oh AB itu kayak gue berjalan. Tapi B tenang, sekarang lu udah ada penggantinya B. Nggak AB tetap luar biasa. Tapi Wendy iya loh, gue nggak nyangka ya. Gue lagi itu cuman bingung mau nanya ke siapa. Gue lemparin di grup ya lagi itu. Dan apapun yang gue tanya ya, sampai datanya, sampai flyernya, sampai semuanya itu ada semua loh. Gue tanya Wendy aja, Wen ini apa sih? Ini apa sih Wen? Ada loh. Ternyata gue nggak nyangka ya. Maksudnya tipikal yang kayak AB juga ternyata Wendy juga bener ya. Sama kayak begitu juga ya. Nah mungkin Victor juga tahu ya. Itu memang semua ya butuh misalkan ya. Butuh tabel ini, tabel itu, mana agensi update-nya, ada semua loh dia. Gue bilang ini bisa gantiin Irin juga nih kayaknya. Tapi hebat banget loh, lu gak nyangka gue bisa begitu. Gue sebenarnya kan juga belajar dari Widya sama Ko Abe juga gitu kan. Oh pantesan, seguru ilmu ya ini dia, seguru ilmu ya. Jadi maksudnya memang kebetulan gue juga seneng sih untuk dokumentasi gue seneng tuh. Jadi gue kebantu banget sama Ciwidya sama Ko Abe gitu. Jadi ya menurut gue pantesan. Ya oke lah gitu kan. Jadi saling, maksudnya kalau mungkin Ko Abe nggak ada di grup kan lu bisa nanya ke gue gitu kan ya. Dan memang gue senang bisa ngebantu gitu kan gitu. Nah gitu teman-teman. Terus udah gitu gue juga orangnya kalau nggak diginiin gue kadang-kadang suka malas ketemu orang teman-teman. Dan dengan adanya grup kecil ini gue pengen dengan menyengajakan diri gue itu gue pengen belajar dari masing-masing dari anggota grup ini teman-teman gitu. Karena seperti teman-teman lihat ya, grup ini itu kebanyakan orang intim teman-teman gitu. Jadi buat saya itu kadang-kadang suka melelahkan kalau ketemu mereka. Jadi saya lebih baik bawel di WA grup teman-teman daripada kalau udah ketemu gue diam teman-teman. Ya benar ya? Bener ya? Kalau udah ketemu muka itu gue diam teman-teman. Karena buat gue itu melelahkan teman-teman. Gitu. Ya, lu ngelalahin. Jadi di sini gue menyengajakan diri gue untuk mengambil positif-positifnya dari mereka teman-teman untuk mengambil apa ya, kebanyakan pola pikir sih teman-teman. Yes, cara pandang ya. Ini tuh apa sih yang Arya pikirin kalau misalkan dalam menghadapi situasi ini, kalau nggak Westi Revin atau Ko Edi
atau mungkin Winnie Raihan gitu tuh. Jadi di situ gue belajar buat bisa memandang satu masalah itu dari mata mereka, teman-teman. Gitu. Udah gitu buat gue sendiri juga dan buat kita juga ya udah mulai kerasa itu lebih nyaman buat cerita, teman-teman. Tuh jadi apapun ada masalah atau segala macam kita cerita lebih enak ya teman-teman, karena hubungan sudah terjalin sih gitu. Kemudian yang gue senang lagi di sini adalah kita tuh bisa bikin karakter kita makin baik dengan cara ikhlas membantu ya teman-teman ya. Tuh jadi tanpa ada pamrih gitu. Di sini Arya ngebantuin gue atau Westi Reven ngebantuin gue, mereka nggak dapat apa-apa loh dari gue gitu. Tapi mereka masih dengan berbesar hati mereka mau membantu gue gitu. Nah, bukankah ini yang sebetulnya juga kita pakai buat membantu partner kita gitu kan, gitu. Meskipun oke, kita ada overriding, tapi menurut gua prinsipnya itu harus kita pegang ya kayak gini teman-teman. Jadi ya kita harus bisa membantu orang itu tanpa melihat ada apa di balik itu teman-teman. Gitu. Nah gua rasa wadah ini juga mempersiapkan gua untuk menjadi leader yang lebih baik ya teman-teman. Wow. Ya buat gua itu sih. Nah ini yang Wendy ini adalah apa? Puncaknya nih ya, ini puncaknya yang gue tanya sama Wendy sebetulnya. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa yang tahu, beberapa juga yang enggak ya, soal namanya waktu yang berharga. Kenapa? Nah Wen, boleh tolong ceritain nggak dulu bahwa mungkin nggak semua teman-teman tahu juga ya, bahwa ngomongnya soal namanya waktu yang berharga. Waktu mah nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu akan terjadi apa, kondisi apa. Tapi ketika menghadapi satu kondisi yang sulit dan waktunya juga kita tahu setiap orang itu waktu sama teman-teman ya. Setahun 365 hari ya, 1 hari 24 jam ya. Dan ada dalam setahun itu kita nggak pernah tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan kita tahu kita udah planningin bahwa oke, di pekerjaan ini ya kita di bisnis ini kita mau ada satu planning nih, kita pengen mencapai ini. Tapi sometimes dalam perjalanannya nggak sesuai dengan prediksinya kita. Yang sehingga misalkan contoh teman-temannya, udah 1 tahun, ini bayangkan misalkan 3 bulan terakhir, ketika misalnya 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir, tiba-tiba ya ada satu kondisi yang mengharuskan kita itu jadi dibilang syok, kaget, yang langsung merubah cara pandang kita ya, yang kita apa yang perlu gue lakuin ya di kondisi kayak begini. Dan gue rasa sejauh ini, maaf saya belum tahu sih ya, saya nggak tahu, tapi sejauh ini yang saya tahu ya, kalau salah maaf, sejauh ini adalah Wendy yang punya privilege ya, merasakan bagaimana waktu yang berharga itu. Nah, lagi itu Wendy ada satu kejadian ya di mana anaknya ya Flo ya mengalami satu kejadian di mana dalam 1 tahun itu Wendy lagi ngejar ya. Tapi Wendy boleh ceritain nanti cerita sekilas saya tentang waktu yang berharga di mana Wendy tahu ya harus mencapai, tapi Wendy juga tahu ini anak saya itu menghadapi sesuatu dan ini di waktu yang sama teman-teman. Tinggal pilihan Wendy ya dalam waktu yang ada ya. Saya tahu ini waktunya bukan cuma sisa ya, tapi waktu yang berharga, maka Wendy melakukan hal yang berharga teman-teman ya. Boleh Wendy ceritain? Oke, thank you ya. Jadi ceritanya itu gue join Pru itu 2016 teman-teman. Gue AEJ itu Juni 2016 dan waktu itu tuh gue langsung jualan. Gue itu belajar dulu 3 bulan gitu. Jadi gue belajar dulu 3 bulan, baru gue pede, baru gue jualan teman-teman. Kalau ini buat maksudnya teman-teman balik lagi ke teman-teman tuh. Jadi cara masing-masing beda-beda ya. Cuma kalau gue pribadi gue nyamannya begitu teman-temannya. Nah waktu itu tuh bulan September Oktober lah gue waktu itu baru mulai pede jualan ya teman-teman. Nah gue waktu itu mau jualan. Waktu itu tuh Fanny tuh ngomong apa ya? Rookie kalau nggak salah ya. Ya rookie ya. Tuh jadi Fanny itu ngomong soal rookie meskipun gue juga nggak tahu apa rookie itu apa ya. Gue maksudnya gue berpikir saatnya gue praktek apa yang gue pelajari lah gitu. Nah waktu gue mulai jualan, terus udah gitu api udah mulai kekumpul, udah 100 jutaan waktu itu. Di bulan November akhir itu anak gue kelihatan agak ada perubahan dari fisiknya teman-teman. Muka mulai pucat, udah gitu agak bengkak, kemudian perut mulai agak besar, gendut gitu. Nah kita mulai curiga nih kenapa. Akhirnya waktu itu kita cek darah. Nah cek darah itu kita kita tahu November akhir, kemudian tapi orang tua itu biasa kadang-kadang suka nunda-nunda teman-teman termasuk saya dan istri.
Dan akhirnya itu kita baru cek darah itu waktu itu awal Desember tanggal 3 teman-teman, hari Senin. Nah Desember 2016 itu kita cek darah ke Prodia, ternyata hasilnya keluar itu flow itu kena leukemia yang akut teman-teman. Itu jadi akut limfoblastik leukemia. Nah di situ benar kata Arya, semuanya itu prioritas gue saat itu langsung berubah teman-teman gitu. Gue yang tadinya gue pengen coba jualan sampai akhir tahun, dengan kejadian ini otomatis prioritas gue berubah gitu loh. Nah kenapa berubah? Karena memang menurut gue harus prioritasin anak gue gitu. Gue pengen nemenin dia berobat awal-awal ini, udah gitu gue pengen memonitor kondisi dia kayak gimana gitu teman-teman. Nah waktu itu memang sampai bulan Maret ya teman-teman, Maret 2017 itu gue benar-benar nggak jualan gitu, karena prioritas gue benar-benar ke anak gue gitu loh. Nah di bulan Maret ini singkat cerita gue itu mencoba buat apa ya, mencoba buat produktif teman-teman, karena menurut gue selama nemenin ini gue udah ada kebayang lah, jadi kira-kira kesulitan apa yang akan kita alami, apa yang harus disiapin, gue udah ada kebayang. Maka dari itu pas lagi bulan Maret itu gue siap buat sedikit banting setir, dari yang full nemenin anak gue pengen banting setir, gue pengen lebih produktif lagi lah gitu. Tuh jadi gue waktu itu mulai ngajar lagi, udah gitu gue mulai buat ceritain ke orang-orang pentingnya insurance apa. Nah, gue memakai cerita anak gue teman-teman gitu. Kenapa? Karena menurut gue Tuhan udah ngasih sesuatu ke gue dan gue pengen gunakan sesuatu ini untuk hal yang baik teman-teman. Wow. Gitu. Jadi gue ingin memandang itu kejadian leukemia si Flo ini bukan sesuatu yang totally negatif, enggak, bukan. Jadi gue pengen menggunakan momen ini tuh sebagai gue itu pengen bantuin teman-teman gue di luar sana punya proteksi yang lebih bagus lagi teman-teman. Wow. Gitu. Nah, kasih aplaus teman-teman. Dari situ, dari Maret itu ya gue mulai akhirnya prioritas gue itu sedikit gue atur gitu. Nomor 1 tetap anak gue gitu tuh. Jadi gue nggak merubah prioritas gue, tapi yang nomor 2, 3 dan seterusnya gue susun ulang teman-teman gitu. Jadi waktu itu memang ya apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah yang biasanya gue tidur jam 9 malam, gue jadinya tidur jam 1 pagi atau jam 2 pagi teman-teman. Waktu itu gue sempat ke rumah lu ya malam-malam waktu itu gue ini kenapa gue minta ya, gitu. Udah itu tawarin Indomie ya. Nah gue itu jadinya ya harga yang harus gue bayar itu gitu teman-teman. Jadi ya gue dengan gue tidak mengganti prioritas nomor 1 gue yaitu anak gue, ya otomatis gue harus membayar lebih di hal yang lain teman-teman gitu. Ya hal yang gue yang bayar itu ya adalah beberapa bulan itu ya gue bisa dibilang istirahat gue rada ngaco lah teman-teman gitu. Jadi ya tapi menurut gue it's fine gitu, karena gue udah siap untuk membayar hal itu gitu teman-teman. Jadi ya di situ menurut saya sih apa yang Arya ceritain ini ya betul, prioritas itu memang kita harus tahu apa prioritas kita nomor 1 apa gitu teman-teman. Kalau kita udah tahu prioritas kita nomor 1 apa, 2 apa segala macam itu, jadi kita mau lari pun juga udah jelas mau kemana teman-teman gitu. Terus udah gitu kita udah siap harga yang ini yang perlu kita bayar apa tuh kita udah siap gitu. Dan yang penting itu kita bisa komunikasi sama keluarga kita ya gitu tuh. Jadi dengan keluarga tahu tujuan kita itu, mau nggak mau kalau misalkan no comment dari spouse ya mereka harus support kita gitu. Kalau misalkan lu nggak ngomong apa ya gue anggap no news good news gitu kan. Dan ternyata itu yang terjadi teman-teman. Jadi ya waktu itu puji Tuhan keluarga gue mendukung, legacy mendukung, dan memang banyak teman-teman gue di luar sana juga masih memandang Wendy ini sebagai orang yang bisa dipercaya, dan akhirnya gue menutup 2017 dengan breakthrough ya teman-teman ya gitu loh, gitu sih. Thank you ya. Wow, terima kasih buat Wendy. Ya, tadi Wendy bilang bagus ya bahwa ya menurut gue juga sama bahwa orang sukses itu tahu prioritas ya. Wendy tadi bilang prioritasnya anak ya sih. Oh, tapi kan bukan pekerjaan tapi anak. Tapi teman lihat prioritas anak, tapi Wendy mengurutkan kembali ya, nge-planning kembali yang prioritas kedua, ketiga, keempat, ini aja bisa breakthrough loh teman-teman. Ya, tapi kan nggak semuanya kondisinya semuanya sama kayak Wendy lagi waktu itu ya. Dan kalau memang kondisinya mungkin nggak sama ya, gue percaya Wendy juga bisa kok. Apalagi maksudnya kondisinya mungkin nggak sama teman-teman. Oke, kasih aplaus sekali lagi buat Wendy teman-teman. Ya.
Nah, kalau teman-teman kita tahu kalau tadi Wendy cerita soal namanya why-nya ya, kenapa ya dalam 3 bulan ke depan Wendy punya story yang bisa diceritain ya lewat anaknya ya dan apa yang dilakukan soal prioritas teman-teman ya. Nah, kalau kita udah tahu why-nya, kita juga pengen tahu nih. Nah, kita harus punya perencanaan nih teman-teman ya. Apa sih yang kita rencanain nih ya? Tadi udah ngomongin prioritas. Nah, rencananya gimana sih planningnya? Nah, ini ada seorang wanita yang luar biasa ya. Wah, seorang wanita yang luar biasa yang kayaknya ini satu-satunya, enggak satu-satunya ya, dua-duanya ya. tiga-tiganya ya. Feni ini akan ceritain teman-teman ya, bagaimana Feni ini mencanangkan ya, memplanningkan ya buat 3 bulan ke depan. Nah, kita nggak ngomong 3 bulan yang dulu, tapi Feni itu akan bantu buat kita semua ya. Buat 3 bulan ke depan, nah kayaknya hal yang perlu dilakukan seperti ini nih. Ya, hal yang kita bisa lakukan di 3 bulan yang sangat berharga ini teman-teman. Oke, Feni akan ceritain dan mungkin teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa dengerin juga, ya teman-teman bisa catat juga. Dan saya percaya ya dan berharap ini bisa jadi berkat buat teman-teman ya. Boleh kasih aplaus buat Feni teman-teman. Kalau udah tahu cara pandangnya, ya mindsetnya, udah tahu why-nya, tentu kita perlu punya strategi dan punya rencana, teman-teman. Nah, Feni mau bantu rencana apa sih, strategi apa sih yang bisa dibagiin buat teman-teman di 3 bulan ya. Tepat di 1 Oktober, 3 bulan sampai dengan Desember. Oke, silakan Fen. Thank you Arya. Teman-teman yang dulu lagi gua kan kebagian how nih ya, ceritain how-nya. Setelah kita punya why-nya, kita perlu tahu gimana merencanakan 3 bulan ke depannya. Yang dulu kita lakuin lagi kita di Family 100, sebetulnya kita tuh saling ngedukungnya bukan dengan saling memuji ya kayaknya. Mungkin aja. Jangan don't try this at home teman-teman ya. Jangan. Dulu gimana, Vin tadi si Revin nanyain gini, Ci dulu kita saling menguatkan gitu. Dia nanyain, enggak dulu kita saling menghina-hina ya ini ya. Apalagi kalau Raihan itu paling nggak mau dipuji, jangan dipuji-puji lah gue lah katanya, dihina aja. Sudah jumawa ini Mak. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau antara kelompok-kelompok kecil gitu ya, kita saling menguatkannya bisa dengan cara kita masing-masing. Nah ini yang gue mau ceritain tuh cuman hitungan yang mungkin nggak banyak orang suka ya. Oh cuman hitungan gitu mah bisa dipelajari gitu ya. Cuman ya setelah gua ceritain hitungannya, yang kunci yang terpentingnya adalah kita mau nggak ngelakuinnya. Karena rumusnya mah nggak terlalu sulit ya, rumusnya mah sebenarnya cuman ini aja. Doer. Ini rumusnya dari zaman dulu juga begini gitu. Dan nggak berubah dan ini proven gitu ya. Doer ini D-nya do ini ya. D-nya tuh do, O-nya tuh opportunity. Nah, E-nya effectivity. I-nya effectivity. R-nya apa teman-teman? Result. Semua juga udah tahu. Ini seperti ini, cuman kita remind lagi aja. Karena si do-nya itu apa? Si do-nya itu ketemu orangnya berapa orang. Si opportunity-nya itu apa? Opportunity-nya itu kita tuh seberapa besar rasio closing-nya. Nah, rasio closing kita berapa? Kita ingat-ingat nih. Dari yang titik ini sekarang kita ke yang lagi Januari, itu cermin buat kita. Kita punya API berapa, dibagi orangnya tuh berapa. Contoh, siapa yang mau jadi contoh? Ah, ini cocok. Ini kan mau adik kan ya? Iya dong. Dulu gue pertama kali Start Club ya. Start Club gue tuh gara-gara kayak gini nih. Siapa yang mau dihitungin gitu ya. Sebelah gue Nadia ngacung. Kebetulan pisan API-nya sama-sama gue. Sama-sama baru 80 juta di bulan September. Jadi pas-pasan nih kayak gini. Tapi akhirnya akhir tahun achieve Start Club. GG berapa G? API sekarang? 210. 90 lagi ya. Belum ditanya. Kalian teman-teman sambil hitung ya di tempatnya masing-masing. Jadi bisa punya gambaran. Nih 210 kemarin berapa nasabah? G. Berapa nasabah Aduh, ya? tapi GG ini rada-rada. Berapa nasabah ya?
24 ya. Ada 24. Wow. 24 ya? Iya tahun ini. 24. Ini Tipin kok. 24 nasabah ya. Untung bukan yang tahun lalu ya, Ge ya. Tahun lalu kayaknya. Ratusan. Nah, jadi Sidu tadi tentang orangnya. Naikin. Wendy geser atau ya? Gitu ya. Nah, si opportunity-nya tadi tuh ini ya, ini opportunity-nya nih, opportunity. Effectivity itu rasio closing. Rasio closing sebetulnya buat agent baru kan 10, 3, 1 itu ya. Tapi kalau setelah seiring perjalanan kalian, kelihatan tuh berapa banyak yang akhirnya kalian ketemuin dan closing satu. Kalau GG rasio closingnya ketemuin berapa orang closing satu G? Ada 10 closing 1. 10. Sampai G 10 orang baru closing satu. Iya, ada ya 10 closing 2 ada juga, tapi enggak stabil. Nggak ke rata-rata ya misalnya, oh ternyata setelah dijumlahin kira-kira dari 5 gue closing 1 gitu. Iya. Nggak ke rata-rata ya. Rasionya 10 dapat 2. 5:1. 5:1 ya. Teman-teman ingat-ingat berapa kalau rasionya GG 1/5 berarti. Ya. 0,2 ya. Nah, dari 3 ini dikaliin, jadilah resultnya. Result GG yang masih kurang berapa? GG pengennya kejar apa? Ngejar AAD. Oh. Tapi di Oktober kok, tapi di Oktober. Tapi di Lihat deh, Oktober ini kejar ketahuan AAD. kejar AAD. Kejar 90 di Oktober. Oktober AAD. Ya. Berarti Punya sebulan ini, punya 30 hari, nyari 90. Terus Bismillahirrahmanirrahim. sampai akhir tahun pengen apa, Ge? Sampai akhir tahun pengen partner nambah 2. Oh, partner. Partner nambah 2. Terus? Cari tiket 20 buat ke Bali nanti. Kalau aku AAD kan, terus istri bisa ikut juga. Caranya pakai apa? Caranya pakai duit. Oh, ya sangkain kejar startup gitu. Oke, berarti yang bisa terhitung ini ya, si 90-nya. Nah, berarti GG itu akan butuh 90 si resultnya. Resultnya 90, effectivity-nya, GG berapa berarti effectivity-nya? 1 banding, ini. 1/5. Nah, terus udah gitu opportunity-nya, opportunity itu size per case-nya. 210 dibagi berapa? 8,75. Nah, ini tuh di sini dimasukinnya. Jadi kalau bisnis kita nggak terhitung, bisnis kita tuh sangat terhitung sebenarnya. Nah, sekarang kita tinggal cari ide-nya. Teman-teman perlu ingat, ini mah mengingatkan aja ya. Kalau ini kita tahu hitungannya, kita jago closing-nya, skill-nya udah bagus, rasio closing-nya tinggi, pasarnya bagus, pangsa pasarnya bagus, tetap aja kalau faktor pengali D-nya 0, kira-kira hasilnya gimana? Ya, jadi si D ini juga penentu masing-masing karena mereka itu perkalian hubungannya. Berarti si D-nya itu gampang banget ya, ini mah matematikanya 90 dikali 5, kan pindah si si penyebut nih, dibagi 8,75. Panghitungin lah. 100 berapa? 50. Nah, berarti GG itu ketemu 50 orang. Perlu ketemu 50 orang. 51,4. 52. Berarti sehari 2. Nah, ini hitungan yang terukurnya. Hah?
Enggak lah ya, 2 mah ya. Ini hitungan yang terukurnya, angka-angka ini. Cuman ya kita perlu disiplin buat dapetin apa yang kita pengen dengan kita ngelakuin apa yang udah kita tahu. Jangan kita tahu aja, sayang banget kalau kita tahu aja. Nah, dari tahun ke tahun juga gue melakukan ini di akhir-akhir tahun. Kemarin-kemarin juga Victor tempat telepon gue lagi. Pen, kasih tahu lagi ke tim tentang yang ini, tiap orang dihitungin gitu ya. Karena ya memang ini rumus sederhana, tapi ya ini yang perlu kita lakuin ya. Ingat aja tadi D-nya kalau pengalinya 0, betapapun kita bisanya ya, tetap kan hasilnya nggak ada ya. Nah, kita perlu lakuin bagian kita, soal hasil nanti bagian Tuhan gitu. Gitu. Wow, thank you, Wen. Nah, jadi teman-teman ya semua leaders, partners, jangankan partners, mungkin leaders juga ada yang diingatkan kembali ya. Oh iya, karena activity. Bentar, ada yang kelupaan. Oh, kelupaan. Mau nambahin ya. Kalau teman-teman setelah ngitung-ngitung, ternyata hasilnya besar banget nih. Wah, ini mah nggak mungkin. Gue harus sehari ketemu 5 atau ketemu 10 misalnya. Ya. Saking angka yang kita pengen itu belum tercapai. Gimana caranya kita? Ya ini matematika sederhana. Kita perlu ngegedein effectivity. Ngegedein effectivity itu berarti skill. Cepet-cepet cari leadernya, cari orang yang baru closing, tanyain caranya gimana. Nah itu sangat-sangat ngebesarin sih effectivity. Karena ini mah history kita nggak bisa diapa-apain. Ini yang faktor kita bisa pegang, sedangkan effectivity kita bisa tingkatin terus gitu. Gitu teman-teman. Yes, boleh kasih aplaus buat Cipeni, teman-teman. Nah, ini ngomongin soal activity juga ya, bukan aja cuman oh ini buat partners yang mau ngejar AD enggak, tapi AD yang mau ngejar AD ya, atau para AD juga buat mengejar tujuannya. Ini semua kepake ya, Cipeni ya. Bahwa kita bisa hitung ya, mau partner, mau leadernya, ini semua berlaku teman-teman soal aktivitasnya kita ya untuk mencapai tujuan ya di 3 bulan nanti ya, 3 bulan ke depan ya, waktu yang berharga. Nah ini salah satu yang kita perhitungkan karena bisnis kita itu harus bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, wah bingung ya, gimana jalaninnya kan? That's not business. Oke, bisnis itu bisa dihitung. Nah teman-teman, tapi kita tahu ya bahwa kita punya cara pandang ya, cara pandang kita harus berubah di 3 bulan ke depan. Kita tahu why-nya, kita tahu hitungannya. Kadang-kadang ya, tahu sama tahu ketika kita oke, saya mesti ketemu 52 orang dalam sebulan ya Gary ya. Nah udah gitu waktu ketemu ada aja teman-teman satu hambatan kejadian yang mungkin akhirnya bikin kita jadi aduh ya belum bisa bantu ya, belum closing, akhirnya melemahkan kita ya, udah gitu juga aduh jadi down ya. Tapi ada seseorang yang luar biasa ini yang mau ceritain bagaimana, karena itu hal yang bukan luar biasa, tapi hal yang biasa aja kalau ketemu orang and then aduh belum mau, oke ketemu lagi belum mau lagi. Tapi bukan masalah berapa kali jatuhnya, tapi berapa kali bangkitnya. Nah tentunya kalau bangkit jatuh sendirian itu nggak asik, tapi ada satu orang ini ya yang ngerasa bahwa ketika dia ngalamin itu ya, apa yang dia lakukan ketika lagi rame-rame ya, ada satu komunitas ya, itu yang membuat dia bangkit lagi teman-teman ya, ada saling support. Nah dia ngerasa bahwa dalam komunitas itu bertumbuh sekali. Kenapa? Tadi dibilang bahwa penting nggak kita punya komunitas, sangat penting teman-teman. Apalagi punya buddy-buddy ya, kalau teman-teman tahu itu dalam 3 bulan ke depan kita punya buddy-buddy, kita punya satu komunitas, mungkin kelompok yang lebih kecil ya, teman-teman bisa cari, bisa bukan berarti oh kita harus join family 100, oh bukan teman-teman, tapi teman-teman bisa create ya your own community teman-teman. Oke, dengan yang rasa saya mau berjuang bareng-bareng nih, karena ini kita punya kesamaan, punya satu tujuan ya bareng-bareng. Nah ini ada satu orang luar biasa yang akan ceritain bagaimana beliau ini sangat bertumbuh di komunitas dan juga nggak tanggung-tanggung ya, mau komunitasnya lagi waktu itu online, onsite, nah sangat bertumbuh teman-teman. Siapakah dia? Ini dia Revin. Selamat pagi teman-teman. Oke. Ada yang udah ngantuk? Kalau ngantuk nggak bisa pulang, sana on fire kita ya. Tolong tutup pintunya. Nggak on fire nggak pulang ya teman-teman ya. Kita pokoknya mau sampai kapan beresnya, sampai on fire ya. Nggak on fire nggak pulang. Sesak napas ya. Iya. Oke. Yang partner baru di sini siapa aja teman-teman? Boleh cung? Kowi 5, tahun kapan? Siapa yang baru di sini? 1, 2, 3. Wow. Tepuk tangan. Ada Cilili juga. Siapa yang partner-partner tadi dihitungin masih jauh targetnya teman-teman? Coba cung juga.
Sejauh ya teman-teman. Koko tahun ini goalnya apa? Koko boleh tahu? Goalnya. Jadi adek. Oh ini dua di depan calon AD ya. Iya. Calon AD nih. Jadi adek tahu kok API-nya perlu berapa kok? 300. Oke, sip. Sekarang udah berapa kok? 15. Oh hebat, tepuk tangan lu dong teman-teman. Teman-teman, hari ini Revin mau ceritain ke teman-teman semua sebuah pengharapan teman-teman. Tenang aja teman-teman, mau berapapun API-nya teman-teman buat kejar promosi AD, mau kejar namanya Achievement Star Club, Yes. it's okay berapapun startnya teman-teman. Karena itu relate banget sama Revin waktu di 2018 teman-teman. Oke, Cin, boleh Cin? Buka, silakan. Iya. Saya ngamin manggilnya. Kalau Cin, artinya terikat hubungan gitu ya. Cin. Oke. Nah, soal permisi semua tolong permisi. Oke. Cerita dulu Revin dulu sama Westi join di Prudential di tahun 2016 teman-teman. Background dulu dia seorang karyawan. Siapa yang di sini background karyawan atau ex karyawan? Marnov, Kelvin, Eca semua oke. Sama kita ya. Ngerti kan ya kalau karyawan itu pasti kita kerjainnya itu aja. Benar nggak sih? Perusahaan ngasih kerjaan misalnya kalau Revin lu kan akunting ya. Lu beresin laporan keuangan, oke, gue beres kerjaan, udah stop bulan depan melakukan hal yang sama. Berubah ketika kita ada di Prudential teman-teman. Ketika di Prudential kita nggak ada guideline-nya teman-teman. Benar nggak sih? Marnov mau promosi AAD tahun ini perlu punya guideline sendiri yang cocok sama Marnov sama Kelvin. Misalnya siapa lagi GG mau start club perlu punya guideline sendiri yang cocok buat menjadi startup di tahun ini. Sama halnya kayak Revin waktu itu. 2016 kalau teman-teman lihat, first startup 2018 ada 2 tahun waktu kosong sampai startup pertama. Kenapa? Karena Revin nggak punya guideline untuk menjadi startup pertama kali. Bersyukurnya waktu itu teman-teman ketemulah Ko Arya sama Ivan Sansan waktu itu. Bertiga kita. Kita bikin ngumpul, yuk gue pengen belajar nih. Si Sansan sama si Ivan kan waktu itu PCC teman-teman. Gue pengen caranya gimana bisa PCC nih. Kok Arya waktu itu setiap tahun berturut-turut gimana caranya bisa start club. Gue perlu cari tahu nih guideline-nya gimana. Nah singkat cerita akhirnya waktu itu Ivan Sansan fokus sama timnya. Akhirnya Kok Arya narik Civeni, ngajakin Ko Wendy sama Rehan Winnie. Bener banget teman-teman di situ. Sama sekali nggak ada yang namanya motivasi semangat. Nggak ada teman-teman. Di situ saling menampar teman-teman. Jadi tuh kayak misalnya ya hari Minggu teman-teman, misalnya jam berapa, jam 7 pagi waktu itu ya kita ya, jam 7 pagi Civeni udah chatting di grup. Hey guys lagi ngapain? Gue di Ciwidey lagi canvassing nih. Buset gila. Rehan Winnie hari Senin tuh hari apa? Hari biasa pokoknya. Guys gue udah ketemu 9 orang hari ini. Buset gila. My God, gue ngerti. Gue waktu itu posisi, kalau teman-teman lihat ya, dari Januari sampai ke September, antara hidup dan mati teman-teman. Nah, belum ada API masih sekitar 200-an teman-teman, tapi impian pengen startup Berlin waktu itu butuh 650 juta. Wah masih jauh dong. Ngeliatin mereka yang udah, Korea tinggal kurang 100 lagi, Civeni udah tinggal mau double star club, Ko Wendy udah mau star club. Wah gue paling kecil. Gak aneh teman-teman, karena gue gak tahu guideline yang terbaik buat gue apa. Mau Westi gue gak tahu caranya gimana. Tapi ketika ketemu mereka ini teman-teman, gue jadi tahu aktivitasnya yang benar tuh kayak apa. Tadi gue mikir gitu ya, seminggu ketemu 2 orang itu udah maksimal teman-teman. Artinya gue udah ketemu orang itu udah berhasil loh. Ternyata ketika ketemu mereka, itu tuh hanyalah ujung jari kelingkingnya mereka teman-teman. Tampar. Nah teman-teman, singkat cerita, itulah kenapa kok Victor pernah cerita dulu. Kalau kita kuncinya pengen berhasil di bisnis ini, Victor pernah bilang ada 3 F, 1 C. Saya lupa F satu lagi apa, tapi yang saya ingat adalah F yang pertama perlu punya faith. Yang kedua adalah friends atau buddy-buddy, teman-teman. Karena inilah buddy-buddy-nya Revin Westi. Karena itu yang menguatkan Revin. Dan satu adalah, C-nya terakhir adalah courage. F satu lagi apa ya kok ya? Gue lupa kok. Oh ya udah bagus. Oh saya tahu F yang terakhir. Apa? Forget. Lupa. I'm forget. Man. Ya. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting 3 itu ya. Punya faith, yakin dulu aja teman-teman mau dapetin si Star Club-nya, si AAD-nya teman-teman. Mau kayak Sandy mau ngejar AD, oke go ahead. Yang penting punya faith-nya. Oke? Nah, yang kedua, perlu punya namanya friends atau buddy-buddy.
tentunya bukan sembarang friends buddy-buddy ya, yang tujuannya benar-benar sama. Paling ingat kata-kata Eagles play with Eagles. Benar nggak sih? Karena kita perlu punya lingkungan, circle yang, kalau si Edo lu pernah cerita tuh apa namanya, ripple. Jadi itu tuh bisa saling nyemangatin. Ketika mereka semua semangat nih, masa Revin Westi ada di grup itu cuma diem-diem aja. Oh sorry dong, kita juga harus lari, bener nggak sih? Pakai source yang ada aja gitu, bener nggak sih? Kalau teman-teman lihat, 677 juta API dengan 53 cases. Rata-rata case 1 jutaan per bulan, yang artinya setahun itu nggak ada big case teman-teman. Semuanya ya 500, 7,5, sejuta, semua possible di sini teman-teman. Karena sering dibilang kalau ikut NBO ya kan, katanya kalian mau yang langsung kenyang makannya paus atau yang ikan teri. Nah sama-sama kenyang ya ikan teri sebaskom juga, benar nggak sih? Nah itu pilihan ke teman-teman, carilah guideline terbaik teman-teman. Tinggal tadi miliki faith sama friends teman-teman, buddy-buddy perlu cari untuk saling menguatkan, dan yang terakhir adalah perlu berani untuk beraktivitas teman-teman. Kejar mimpinya teman-teman, oke? Ah, semangat, udah on fire? Kalau on fire nggak pulang loh, nggak pulang semuanya. Oke, teman-teman udah tahu sekarang kan gimana sih ceritanya Revin dulu waktu ngajar startup pertama. Teman-teman udah tahu nih faith-nya gimana. Tapi sekali lagi kita perlu namanya strategi teman-teman. Inilah strategi yang Revin sama Westi lakuin di tahun ini. Mungkin bisa relate sama teman-teman semua. Oke, boleh next, Cin? Oke, strategi. Revin suka cerita nih ke Eca. Eca itu banyak ketemu orang belakangan ini ya. Awal-awalnya sorry itu saya banyak ketemu orang ya. Nah, tapi banyak ketemu orang aja, tapi kita nggak tahu nih kemana kita mengarahnya, itu bahaya teman-teman. Karena akan-akan kita udah ketemu banyak orang tapi enggak. Kita perlu, bisnis kita kalau mau bagus itu perlu terukur teman-teman. That's why apa yang Revin Westi lakuin tahun ini, akhir tahun ini ya teman-teman ya. Karena kalau dilihat tadi kan 3 bulan terakhir ya, Revin juga tenang aja sama, belum achieve Star Club, oke? Jadi kita kejar sama-sama, oke teman-teman. Nah langkah pertama apa? Revin olah lagi market Revin yang ada. Kita bagi teman-teman, cari yang karyawan atau yang pengusaha, mau yang single, mati guys, oke. Oke, mau yang karyawan atau pengusaha, mau single atau berkeluarga, kita bagi semua, kita breakdown. Setelah itu kita lihat baru list namanya, kita cari. Jadi list nama kalau Revin itu bukan nulisin nama sebanyak-banyaknya, baru dikontakin, enggak, tapi Revin benar-benar bagi dulu kategorinya. Nah, setelah itu baru setelah list nama ada, kita bagi-bagi lagi teman-teman. Karena Revin sama Westi fokusnya jualan tradisional sekarang ini, yaitu which is PCB 88, perwarisan. Kalau teman-teman terserah, whatever lah. Kalau misalnya mau perlu cerah, oh it's okay perlu cerah. Mau PPH, it's okay PPH dibagi-baginya. Yang single, yes, kenapa? Yes, klasifikasi. Nah, kalau yang single gimana kalau Revin? Revin udah pasti sama Westi kategoriin untuk ceritain tentang tunjangan sakit kritis atau PCB 88. Nah, ada juga PKKS benar. Thank you buat nambahin. Nah, terus kalau yang berkeluarga gimana? Tentunya tunjangan sakit kritis juga masuk, teman-teman. Sama UP Jiwa bisa perwarisan. Perlu cinta, betul. Nah, udah gitu, teman-teman setelah udah tahu nih semuanya udah siap nih, pengklasifikasiannya semua udah siap, saatnya ketemu orang. Jangan lupa kalau mau ketemu orang pun dulu punya senjata yang bagus, teman-teman. Kalau Revin di Westi sini memang tipikalnya adalah orang yang template. Jadi perlu punya konsep di sini tuh. Nah, saat ini yang Revin Westi dan tim semua, Sandy, Eca semua lagi pakai adalah namanya konsepnya Master Your Money untuk ceritain PCB 88. Mungkin nanti ada cara ceritainnya nggak sekarang ya, cuman Revin ceritain kenapa konsep ini begitu bagus banget buat dipakai, teman-teman. Karena di sini ceritain gimana sih orang yang kita temuin itu bisa memastering finansialnya dia. Kalau teman-teman lihat sih nomor 1, gimana sih dia mengumpulkan uang. Tenang aja teman-teman, di sini kan bukan tentang mengumpulkan uang aja, tapi gimana sih dia itu uangnya bisa di-saving dengan baik, teman-teman. Udah di-saving gimana? Ya tentunya perlu dikembangin dong, investasi. Udah diinvestasikan, berkembang, nomor 3, perlu menjaga uang, yaitu ini saklek, hanya bisa di asuransi. Betul? Dan nomor 4, tentunya kita udah capek-capek ngumpulin uang, kita pengen dong nikmatin uang kita, benar nggak sih?
yaitu dengan punya pensiun yang bagus. Kita nggak pengen nih ketika nanti udah tua, umur udah 60, 70, kita tapi jadi generasi sandwich buat anak kita, buat cucu kita. Kita perlu menikmati uang kita. Makanya nomor 5, perlu juga mempersiapkan warisan atau legacy. Jadi selagi muda teman-teman, kita arahin si para nasabah kita, para canas-canas kita, selagi muda, yuk abis-abisan lu siapin 5 hal ini, 5 masalah ini. Dan bersyukurnya gue bilang ke nasabah gue, dari 5 masalah ini, Prudensial udah siapin 4. Jadi lu cukup mikirin 1 aja, mengumpulkan uang. Yaitu dengan yang namanya proteksi jaminan penghasilan hari tua. Nah, kita perlu pede teman-teman ceritanya bener sih. Dan kita bilang juga ke dia, lu cukup siapin 5 kali aja, 5 tahun aja teman-teman. Let's say umur lu 33 sekarang, 38 udah beres teman-teman. Nah, perlu pede di situnya teman-teman. Jadi ini ceritanya Revin sama Westi yang kalau pakai PCB 88. Kalau teman-teman misalnya mau memajukan perut cerah, mau perut cinta, it's okay, nggak apa-apa. Cari konsep yang terbaik buat teman-teman pakai, agar di 3 bulan terakhir ini, kalian bisa melesat lebih kencang, oke? Oke. Mati Sin. Di next boleh? Oke. Ini udah masuk yang terakhir nih, saya nggak lama-lama soalnya, karena ada berikutnya lebih keren lagi. Oke, di next silakan. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman setiap ketemu orang, ceritain tentang proteksi apapun ya. Ketika kalian ceritain manfaatnya, mau PCB, mau PPH, mau apapun lah itu, semuanya perlu mengandung 4 hal ini. Problem. Misalnya problemnya apa nih kalau kita ceritain perwarisan? Lu tahu nggak ya, kalau yang namanya pensiun itu kan artinya, let's say misalnya pensiun umur 55. Berarti artinya kalau angka rata-rata hidup manusia itu kan 85 kan? Berarti selama 30 tahun, lu perlu hidup tanpa uang, tanpa income loh. Problem. Kita cari problem jadi ya. Nah, kita kasih solusi dari situ. Oh iya bener ya, gue kepikiran sekarang. Untungnya gue punya solusi nih buat lu nih. Ceritain lah Master Your Money atau apalah itu teman-teman pakai buat ceritain perwarisan atau PCB 88 tadi. Itu solusinya. Dan baru kita ceritain benefitnya buat dia. Lu cukup bayar 5 kali aja, 5 tahun aja, udah dapat dana pensiun yang terbaik buat lu dan keluarga lu. Disitulah benefit. Baru setelah itu dia ngerti, oh ini bagus banget benefitnya buat gua. Preminya berapa ya, Vin? Yuk kita atur sesuai budgetnya lu. Jadi teman-teman pastiin ketika ketemu orang, manfaat 4 ini ada di dalam yang teman-teman ceritain. Oke? Sudah on fire? Kalau on fire nggak pulang loh ini. Yes. Oke, siap. Maksa ya gue. Nah, udah ceritain semua? Ini yang nggak boleh kelewat teman-teman. Di 3 bulan terakhir ini pastikan teman-teman perlu punya follow up yang bagus. Oke? Ya. Pakailah 3 pertanyaan plus 1 ekstra. Bro, program ini udah sesuai belum sama apa yang lu mau? Udah sih Vin, tapi gimana ya? Kedua. Kalau menurut lu gimana ya ilustrasinya? Perlu ada yang gue rubah lagi nggak? Preminya gimana? Udah oke belum? Oh udah oke, ini udah cocok nih sama gue nih. Tapi ya, bentar. 3, pakai. Oh boleh kita bantu proses hari ini nggak? Atau minggu ini aja nggak? Soalnya kan ada masa tunggu kalau untuk PPH misalnya. Atau untuk PCB ada masa tunggu 3 bulan loh. Nah, 3 hal ini bisa teman-teman ceritain. Masih mikir juga, balik lagi teman-teman. Ini namanya trial closing ya teman-teman kalau waktu training ya. Boleh tanya lagi, bro, kalau gue kan udah banyak nanya ke lu, nggak enak nih bro ya kalau gue nanya terus ya. Sebenarnya apa sih yang masih jadi keraguan lu? Boleh nggak sharing ke gue? Nanti biar gue bisa bantuin. Jangan-jangan teman-teman selama ini tuh dia nggak submit SPAJ-nya karena preminya belum sesuai. Atau mungkin manfaatnya nggak cocok juga buat dia. Nah disinilah kita perlu ada 4 follow up ini untuk teman-teman pastikan selama 3 bulan terakhir ini lakukan follow up yang baik. Oke? Nah, yang terakhir ketika sudah berhasil bantu orang, jangan lupa teman-teman perlu punya namanya emotional closing. Gimana sih maksudnya? Membayangkan kebahagiaan di masa depan. Di sini hero motivation jadikan klien sebagai pahlawan. KGG, thank you banget ya udah buka perwarisan 5M. Bayangin ya KGG ya, anak KGG, Kenneth ya. Kenneth pas lagi umur 20, 25 gitu ya, amit-amit sampai terjadi sesuatu sama pencari nafkah, dia bilang ke mamahnya, ke Wenti, mama bersyukur banget ya Kenneth udah disiapin uang warisan terbaik biar Kenneth kuliah bisa sampai beres sekarang. Happy banget ya.
thank you loh lu udah siapin buat Kenneth. Wah, Siapin mantap. hero motivation. Karena apa? Karena kita nggak tahu satu orang closing bisa berlanjut kemana lagi teman-teman. Referensi lah di situ bergerak. Oke, semangat teman-teman. On Kita fire. terakhir. Sekian dari saya. Oke, silakan. Oke, thank you. Wow, udah makin daging semua teman-teman, udah makin luar biasa ya. Kenapa? Ya karena kalau udah tahu cara pandangnya, tahu why-nya, tahu planningnya, tahu strateginya, ya tentunya semua kalau udah makannya kenyang-kenyang, tentunya teman-teman perlu juga dong dessertnya. Asik ya, udah senyum-senyum semua. Ya, teman-teman, sama di komunitas kita juga kan tadi udah dibilang ya, background kita berbeda-beda, oke, ya profesi juga berbeda-beda, ya bahkan sampai usia pun berbeda-beda. Tapi kesamaannya adalah sama-sama jiwa muda. Nah, tentunya kita tuh nggak lengkap teman-teman ya. Kalau nggak dengerin pepatah dari orang yang paling muda sekali jiwanya di antara yang muda-muda. Benar nggak? Teman-teman, kalau teman-teman belum pernah lihat, berarti kurang rajin trainingnya di Legacy. Kenapa? Kalau teman-teman lihat belakangan waktu lagi gencar-gencarnya online, ini adalah salah satu wajah ikonik banget teman-teman ya. Ya, ada di setiap promo-promo di Legacy teman-teman ya. Siapakah dia? Ini dia, Ko Edi. Selamat pagi teman-teman. Saya cuma testimoni aja. Jadi selalu ingat satu pepatah yang mengatakan bahwa kesuksesan kita itu ditentukan oleh di mana kita lingkungan berada. Termasuk kita memilih teman, termasuk kita memilih saudara, memilih keluarga, istri dan lain sebagainya. Dan kemudian saya bersyukur ya teman-teman, saya diajak sama Penny, diajak sama Arya, Revin, Rehan, teman-teman untuk bergabung di satu lingkungan yang namanya Family 100 ya. Di sana itu benar-benar saya tuh merasa begini teman-teman, kalau kita ketemu sama orang yang misalnya ingin mengejar sesuatu, ternyata dia baru nyampe sekian aja udah ngeluh, baru nyampe segini aja udah putus asa ya. Kebayang kalau saya masuk di lingkungan yang seperti itu. Saya yakin hasilnya juga nggak akan lebih baik buat saya ya. Bersyukurnya saya ketemu sama ini orang-orang yang kadang-kadang gila juga. Orang-orang yang lebih tua dari saya ya. Orangnya lebih muda ya, nggak lebih tua, lebih muda, lebih cantik, lebih ganteng. Enggak sih ganteng. Ganteng sih masih. Dibuka. Nah, saya tetap lebih ganteng. ganteng banget. Kalau gitu saya tutup aja. Jadi teman-teman memang masih banyak waktu. Coba teman-teman juga memulai ya untuk mencari body-body, untuk mencari teman yang kita saling membangun ya, saling mendorong. Dan percayalah teman-teman, mereka itu benar-benar kalau di grup itu bantu ya. Kadang-kadang Wendy itu suka share, aku lagi butuh apa-apa ya, kadang-kadang bukan di grup besar, kadang-kadang di Family 100 saya share, gue lagi butuh ini nih. Wah cepet banget Wendy keluarin ya, kalau nggak sekali-kali Arya juga tentang klaim suka kasih tahu. Kalau nggak Westi Revin kalau ada problem dia kadang-kadang sharing, dan problemnya itu kita bisa nyimak kalau misalnya suatu saat kita menghadapi kita udah tahu karena mereka sudah bagikan masalah itu. Ya, jadi teman-teman masih ada waktu 3 bulan, teman-teman boleh cari siapa yang kira-kira bisa membangun diri kita gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tapi nanti dulu Kak Edi. Nama Ini saya boleh pasang masker lagi? Jangan dulu, orang lain nggak bisa lihat kegantengannya. Ya. Jangan, orang tua tuh masuk angin nanti, masuk angin. Masuk angin. Oke, nah teman-teman dengar ya bahwa namanya orang yang semakin tua semakin bijaksana teman-teman ya. Nah teman-teman ya. Nah teman-teman perlu tahu bahwa tadi saya bilang bahwa ini seorang ikonik banget teman-teman di tahun 2022 karena lagi itu ada slogannya ya. Slogannya waktu ketika kita ada kontes namanya It's My Dream Mas. Iya. Gimana sih yang lagi waktu pegang balon, gimana sih ngomongnya? Coba dong kasih lihat teman-teman. Jadi sebenarnya gara-gara Arya ini dia yang suka. Kita nggak pernah lihat live, cuma di video aja. Tapi kita langsung artis kan beda ya kalau ketemu artis di film dengan langsung ketemu artisnya. Jadi, ada. Biasanya saya berusaha normal, tapi sering ketemu Arya jadi begitu lagi. Jadi itu yang mesti dilakukan. Oke, hitungan ketiga ya. Bahwa kita kan pengen mencapai dreamsnya kita. Ya, bahwa itu mimpinya kita.
It's my dream, Mas. Mesti dari bawah dong. Boleh dong. Oke. Mesti dari bawah gini dong. Oke, 3, 2, 1. It's my dream, Mas. Oke, thank you Ko Edi. Boleh dipakai maskernya lagi? Oke, lengkingannya itu yang luar biasa ya, lengkingannya itu yang nggak pernah gua lupa ya waktu It's My Dream Mas ya. Nah teman-teman, kita punya waktu yang sangat cukup ya, dan beginilah sampai di sini juga ya waktunya kita buat sampai ke teman-teman. Tapi teman-teman ya, kalau seperti luar biasanya setiap kita ada para speaker ya, orang yang sharing bilang ada nggak yang mau diceritain terakhir, pesan-pesan buat teman-teman 3 bulan terakhir. Bener, biasanya gitu ya teman-teman ya. Nah tapi kita sepakat teman-teman ya, apa yang mau kita sampaikan bareng-bareng kita udah rangkum dari satu video teman-teman ya, satu video yang kita pikirnya apa ya, kita udah sharing, kita mau bagiin sama teman-teman, kita mau kasih sesuatu penutup yang buat teman-teman terakhir ya ingat ini teman-teman ya. Apa sih? Nah kita sepakat, teman-teman kita mau lihat satu video ya. '68 Mexico City Marathon, 3 men earned the right to stand on the victory platform. The winners of the gold, silver, and bronze Olympic medals. But for some, the reward is a personal one. The knowledge that they finished what they set out to do. A little over an hour after the winner of the marathon crossed the finish line, John Stephen Akwari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so he goes on. Afterwards, it was written, "Today we have seen a young African runner who symbolizes the finest in the human spirit. A performance that gives true dignity to sport. A performance that lifts sport out of the category of grown men playing at games. A performance that gives meaning to the word courage." Perhaps the words of John Stephen Akwari epitomize all that is right in the human spirit. When asked why he did not quit, he said simply, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." The light in this Tanzanian runner is a beacon to us all, to endure to the end, to finish the race, however long and hard the road. Teman-teman, itu kita sepakat, kita mau bilangnya, boleh kasih lihat quotes-nya dari John Stephen Akwari. Ini ada satu quotes yang terkenal sekali teman-teman ya. John Stephen Akwari itu dia bilang seperti ini. Jadi kalau tadi teman-teman lihat ya bahwa dia itu lari ya maraton yang di tengah-tengah itu terjadi satu cedera ya. Tapi pertanyaannya apa sih yang membuat dia ketika dalam kondisinya ya cederanya itu membuat dia terus berlari teman-teman ya. Karena dia tahu ya satu hal ini ya. Apa itu? Nah ini yang sangat terkenal sekali ya. My country didn't send me ya. Berapa? 5,000 miles to start the race ya. They send me 5,000 miles to finish the race. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, kalau mengartikan dengan kita masing-masing di sini ya, keluarga kita itu, pasangan kita itu, anak kita itu ya, mengirim kita secara nggak langsung ya. Untuk apa? Bukan untuk memulai tahun 2022 ini teman-teman, tapi untuk mengakhiri 2022 ini dengan luar biasa teman-teman. So kalau teman-teman udah ambil waktu anaknya, udah ambil waktu pasangannya, keluarganya, oke? Itu bukan untuk kita cuma buat memulai aja teman-teman. Tapi untuk mengakhiri 3 bulan ke depan ya, seperti apa kita mau mengakhirinya. Meskipun kondisi ya, mungkin lagi capek, lelah, tapi teman-teman ingat ya bahwa kita udah ada satu waktu ya
dari keluarganya kita yang mengirimkan kita ya untuk mengakhiri dan bukan cuma untuk memulai. Itu aja teman-teman ya dari kami Family 100. Thank you banget ya dan selamat pagi. Thank you banget. Wow. Teman-teman bolehkah semua bangkit berdiri dan tepuk tangan yang paling meriah dong. Buat Revin, buat Feni, Ko Edi, buat Ko Arya, buat Koko Wendy. Kalau mau tepuk tangan paling semangat dong teman-teman. Wow. Thank you ya Wen ya. Oke, silahkan duduk. Wow. Ada banyak orang tahu ada pertandingan, tapi sedikit orang yang ikut dalam pertandingan. Betul? Ada banyak orang tahu pertandingan yang perlu diselesaikan, perlu diikutin, tapi sedikit orang yang akhirnya ikut pertandingan. Tapi jumlah orang yang ikut pertandingan pun sebenarnya masih banyak. Hanya sedikit yang akhirnya menyelesaikan pertandingannya. Anda di sini bukan hanya sebagai memulai sebuah pertandingan di Legacy, tapi boleh bilang kiri kanannya, lu itu seorang finisher pertandingan. Wah. Oh. Terlepas dari 9 bulan yang lalu apa yang Anda alamin berbeda-beda. Oke. Tapi saya mau bilang hari ini Anda ditakdirkan untuk menyelesaikan pertandingan yang sudah disiapkan dalam hidup lo. Terlepas dari kemarin-kemarin kondisi bagaimana, kemarin-kemarin keadaan seperti apa, it's okay, tenang aja. Ya, 3 bulan ini kita lihat tadi bagaimana teman-teman kita dengan asiknya, dengan realnya, ceritain dalam waktu 3 bulan. Oke, mereka boleh mencapai hal-hal yang mereka targetkan. Oke, so 3 bulan ini kita akan lihat nih ya, tikungan-tikungan yang paling asik. Kita akan lihat skill-skill paling hebat yang kita nggak pernah lihat. Kita akan lihat cerita-cerita yang heroik gitu ya di 3 bulan ini. Anda tepat. Kalau ini hari pertama lu datang ke Legacy, saya mau bilang you come in the right place. Oke, karena ini waktu yang tepat untuk kita boleh menyelesaikan pertandingan. Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Saya mau kita lihat sebuah video karena Quarter 4 kita akan punya sebuah tema yang baru. Oke. Quarter 3 tema kita apa teman-teman? Grit. Makanya kita ada grit, growth gitu ya. Nah, quarter 4 ini kita perlu bikin lagi karena quarter 4 tema ini kita akan punya sebuah tema yang berbeda. Saya terinspirasi sama Calvin. Kita akan lihat sebuah video untuk lihat tema apa yang ada di quarter 4. Silakan Cindy. Ulangnya kayaknya ke pause. Oh, oke.
I can't see. Be quiet. Just be quiet. Hold still now. I got you. Hold tight. There you go. Try now. Try now. I thought I was blind. Keep it down. Can you walk? Oh, we gotta get out of here. Okay. Come on. Good. Okay, we got you. We got you. Hey, Dad. It's me, it's Desmond. I'll fix you up. You ready to get out of here? I sure am. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. One more. Help me get one more. One more. Help me get one more. Itu pertandingan judulnya mental. Thank you. Entah itu pertandingan judulnya adalah mengalahkan rasa takut akan penolakan. Entah itu pertandingan, kok gue belum pernah ya dapet Star Club ya. Entah itu pertandingan judulnya adalah menyelesaikan tujuan yang lu tahu bahwa lu perlu growing di area ini. Tapi setiap dari kita ada di sebuah pertandingan. Kuarter 4, kita punya tema, yaitu one more. Oke, kuarter 4 kita punya tema. Setiap kali lu ngerasa kayaknya cukup, kayaknya badan udah gak kuat, kayaknya ditolak lagi, kayaknya nggak asik banget ya buat hidup gua. Oke, kuarter 4, ingat-ingat. Boleh bilang kiri kanannya apa? One more. Boleh bilang ke depan atau ke belakangnya, one more. Wow. Sama dia bilang bahwa, gue gak akan ninggalin lo. Saya pikir itulah gambaran ketika lo boleh cari komunitas. Komunitas selalu added value. Kalau ketemu komunitas yang punya value, yang dia mau berjuang, punya mental gak menyerah, maka lo akan ter-added value. Kalau sayangnya, kalau ketemu komunitas yang complaining, yang kritik, lu pun akan ter-added value. Lebih complaining, lebih kritik. Tinggal lu pilih komunitas mana yang lu mau ada. Saya nggak tahu dengan kalian, di akhir tahun apa yang kalian pengen dapetin nih. Oke, apakah itu lu pengen dapat New York? Apakah lu pengen memulai sebuah bisnis, Andre,
ini waktunya, momennya gue pengen AAD. Oke, atau lu pengen AD. Aduh Andre, buat gue AAD udah bosen. Bahkan mungkin prudensial buat gue bukan apa-apa gitu ya. Saya mau bilang ini prudensial adalah playground. Untuk lu ngelatih mentalnya lu seperti apa. Sebenarnya melatih yang ada dalam diri lu itu akan keluar dengan jelas, akan terlihat dengan jelas ketika mengalami yang namanya tekanan. Jadi 3 bulan ke depan, pilih choose your community dengan baik. Oke, 3 bulan ini kalau ada yang nggak ngasih dengan bagus, value yang bagus, kerjaannya ngeritik, pindah. 3 bulan ini, oke, ketika tekanan ada, lu akan melihat nih sebenarnya kualitasnya gua seperti apa. Terlihat dengan bagus ketika tertekan, ketika ada tekanan, ketika sebulan lagi nih ya, aduh gila sebulan lagi kayaknya kok Andre tahun depan aja deh, tahun depan aja deh, ya kayaknya, oke, yang ini mah bener ya, tahun depan mah ya beneran, ya. Tahun depan mah awal tahun beneran loh, Andre. Gue mah, wah gila-gilaan ya. Lu boleh percaya sama gue. Saya mau bilang teman-teman, 14 tahun gue di Pruden. Ya, enggak pernah ada yang kejadian kayak gitu tuh. Kalau lu punya habit menunda, apa yang bikin lu tahun depan, lu nggak menunda. Kalau lu punya habit menyerah, apa yang bikin tahun depan lu nggak menyerah? Kalau kita mau selesaikan tahun ini, entah Anda AAD, entah Anda partner, atau mungkin ini training pertama kali lo. Yuk, di kuarter 4 kita selesaikan dan kita punya tagline bareng-bareng. Kita punya tema bareng-bareng apa teman-teman? One more, enggak kedengaran apa teman-teman?